Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak berharap kita semua dalam keadaan yang sehat. Amin. Ya, selamat hari Minggu untuk adik-adik dan papa mama. Kembali lagi kita untuk beribadah online hari ini. Kita percaya walaupun lewat online, berkat Tuhan selalu ada untuk kita semua. Amin. Adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang Nabi Yunus. Nah, sebelumnya kita mau baca satu ayat firman Tuhan dari 2 Timotius 4 ayat 2. Ya, kakak baca ya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Adik-adik, Tuhan mau kita memberitakan firman Tuhan, waktunya kapanpun juga, dimanapun juga kita untuk memberitakan firman Tuhan. Kita menasihati teman-teman kita memberikan pengajaran yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, ceritanya adalah seorang nabi, yaitu Nabi Yunus. Nabi Yunus ini diutus oleh Tuhan untuk pergi ke suatu kota yang besar, yaitu kota Niniwe. Nah, tapi Nabi Yunus takut. Karena apa? Tuhan menyuruh Nabi Yunus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dia menyuruh orang-orang di Niniwe untuk berbalik kepada Tuhan, untuk berhenti berbuat dosa. Dan Nabi Yunus sangat takut. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak menuruti perintah Tuhan. Tapi dia pergi ke kota Tarsis yang berlawanan dengan Niniwe. Karena dia berharap, dia berpikir Tuhan akan melupakan dia dan menyuruh orang lain untuk menggantikan Nabi Yunus. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Karena Nabi Yunus tidak menuruti perintah Tuhan. Waktu dia naik kapal untuk pergi ke Niniwe, Nabi Yunus berpikir, Tuhan sudah melupakan dia dan akan menyuruh orang lain untuk pergi ke Niniwe. Tapi tidak, adik-adik. Kalau Tuhan sudah menyuruh seseorang, dia pasti akan terus kita melakukan perintahnya. Nah, pada waktu Nabi Yunus naik ke kapal itu untuk pergi ke kota Tarsis, apa yang terjadi? Waktu dalam perjalanan ada angin ribut yang besar, ada ombak yang besar, sehingga kapal itu hampir tenggelam. Dan orang-orang di kapal situ sudah panik. Aduh, apa yang terjadi ya? Akhirnya mereka melakukan dengan membuang barang-barang yang ada di dalam kapal. Karena mereka berharap dengan mengurangi beban di dalam kapal mereka akan selamat. Dan mereka berdoa kepada Tuhannya masing-masing. Nah, tapi apa yang terjadi dengan Nabi Yunus? Nabi Yunus ternyata lagi tidur nyenyak, adik-adik. Dia tidur nyenyak di dak kapal yang paling bawah. Nah, nahkoda kapal menemukan dia ada di sana. Lalu nahkoda kapal membangunkan Nabi Yunus. Hai, bangun. Tidak tahukah kamu kalau di luar itu sedang ada angin ribut, ombak yang besar? Cepat bangun dan berdoa kepada Tuhanmu. Siapa tahu Tuhanmu dapat menolong kita, menyelamatkan kita. Lalu Nabi Yunus naik ke dermaga kapal. Di situ sudah banyak orang-orang berkerumun. Dan apa yang terjadi? Mereka membuat undi. Siapa yang menyebabkan angin ribut ini? Dan undi itu jatuh kepada Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus bilang, buanglah aku ke laut, maka angin dan ombak ini akan reda. Mereka bingung. Wah, berarti Tuhan yang Nabi Yunus hebat ya. Dengan membuang Nabi Yunus, maka angin dan ombak akan reda. Karena apa, adik-adik? Karena Nabi Yunus tidak menuruti perintah Tuhan. Akhirnya mereka bersama-sama mengangkat Nabi Yunus dan membuang Nabi Yunus ke laut. Dan apa yang terjadi? Benar sekali, ombak dan angin langsung reda. Dan mereka, orang-orang yang di atas kapal itu sangat takut kepada Tuhan. Dan akhirnya mereka menyembah Tuhan. Nah, adik-adik,
Apa yang terjadi dengan Nabi Yunus yang dibuang ke dasar laut? Dia semakin tenggelam ke dasar laut. Dan ada seekor ikan yang besar sekali memakannya. Nah, jadi Nabi Yunus ada di dalam perut ikan. Dan dia ketakutan. Dalam perut ikan gelap dan bau amis. Lalu di situ Nabi Yunus berdoa. Nabi Yunus menyembah Tuhan dan memohon ampun kepada Tuhan bahwa dia sudah tidak menuruti perintah Tuhan. Akhirnya 3 hari Nabi Yunus ada di dalam perut ikan, dan Tuhan melihat kesungguhan hati Nabi Yunus. Akhirnya Tuhan memerintahkan ikan untuk memuntahkan Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus keluar dari perut ikan dan dia pergi ke Niniwe untuk memberitakan firman Tuhan. Dan apa yang terjadi adik-adik? Pada waktu Nabi Yunus datang ke Niniwe memberitakan firman Tuhan, tidak seperti yang dia takutkan pertama kali kalau orang-orang Niniwe akan memukuli dia, akan menghukum dia. Tidak adik-adik. Malah apa? Orang-orang di Niniwe bertobat. Mereka berpuasa. Mereka bertobat untuk kembali kepada Tuhan. Nah, adik-adik kita belajar di sini ya, bahwa kalau Tuhan yang memerintahkan kita, kita percaya. Adik-adik percaya Tuhan akan menyertai kita. Kalau Tuhan sudah menyuruh kita memberitakan firman Tuhan, beritakan firman Tuhan. Kita tidak perlu takut. Karena apa? Karena Tuhan akan menyertai kita. Amin adik-adik. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Adik-adik juga bisa memberitakan firman Tuhan. Karena tahun dimensi yang baru, kita mau berubah seperti Kristus, menjadi kepala dan bukan ekor. Maka kita harus mengabarkan firman Tuhan selamanya, dimanapun dan kapanpun. Nah, adik-adik bisa memberitakan firman Tuhan dengan cara apa? Adik-adik bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Adik-adik bisa bersaksi dimanapun dengan menceritakan tentang kebaikan Tuhan yang adik-adik alami. Ya, adik-adik bersyukur kalau sampai saat ini kita semua masih diberikan kesehatan. Itu adalah kesaksian kita bahwa Tuhan itu baik dan menyayangi kita. Ya, adik-adik. Nah, kalau Tuhan menyuruh kita berdoa, adik-adik, kita juga harus berdoa. Gak perlu takut dimanapun kita berada. Kalau kita Tuhan suruh berdoa, berdoa. Nah, Tuhan mungkin tidak menyuruh adik-adik bilang, "Hai, ayo kamu berdoa." Tidak, Tuhan tidak seperti itu. Tapi Tuhan bisa menyuruh adik-adik berdoa, menyuruh adik-adik bersaksi lewat orang-orang di sekitar adik-adik. Mungkin lewat orang tua adik-adik, lewat papa mama, dan lewat kakak-kakak sekolah minggu. Kan kalau di sekolah minggu adik-adik sering ditanya siapa yang mau bersaksi. Nah, adik-adik, mari kita tidak usah takut memberitakan firman Tuhan. Kita tidak usah takut bersaksi tentang Tuhan Yesus. Karena kalau Tuhan yang sudah menyuruh, kalau Tuhan yang sudah memerintahkan, Tuhan pasti menyertai kita semua. Tuhan pasti menyertai adik-adik semua. Amin adik-adik. Kakak percaya adik-adik terus semangat untuk memberitakan firman Tuhan. Adik-adik terus semangat untuk bersaksi memberitakan firman Tuhan dan menjadi berkat dimanapun adik-adik berada. Amin. Nah, hari ini kakak tidak perpanjangan firman Tuhan lagi, dan kakak percaya kita semua tetap dalam keadaan yang sehat, tetap mau menjadi saksinya Tuhan dimanapun dan kapanpun kita berada. Ya, shalom adik-adik, shalom papa mama, salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Tahun dimensi yang baru adalah berubah seperti Kristus, menjadi kepala dan bukan ekor.